Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman matika ya arhamar rahimin. Baik, berdoa telah selesai dibacakan. Selanjutnya saya di sini akan mengabsen dulu ya. Wildan, Oga, Amet, Alpi, Aka, Gilang, Bima. Oke, hadir semuanya ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai najis. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu najis? Nah, najis yaitu secara bahasa artinya kotoran. Dan menurut istilah yaitu sesuatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Nah, jadi ketika seseorang terkena najis, maka orang itu tidak dapat melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, atau yang lainnya. Nah, dari pengertian di atas, apakah kalian memahami? Coba saya akan bertanya mengenai apa itu pengertian najis menurut bahasa. Kotoran. Kalau najis menurut istilah? Oke, berarti kalian telah memahami ya materi tentang najis atau apa itu najis. Nah, selanjutnya macam-macam najis. Macam-macam najis. Najis itu terbagi 3 golongan. Yang pertama ada najis muhofafah, najis mughaladoh, dan najis mutawasitoh. Nah, yang pertama ada najis muhofafah. Najis muhofafah adalah najis ringan yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum selain air susu ibu dan belum genap 2 tahun. Nah, jadi yang tergolong ke dalam najis muhofafah adalah najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum apapun. Jadi masih kene hanya minum air ASI ibunya. Selanjutnya yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis yang termasuk dalam kategori najis sedang. Nah, najis ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak termasuk najis muhofafah dan najis mughaladoh. Jadi najis mutawasitoh teh di tengah-tengah. Teka asup najis mughaladoh, tidak termasuk juga najis muhofafah. Contohnya apa saja najis mutawasitoh? Seperti darah, nanah, atau air kencing orang dewasa. Termasuk ke dalam golongan najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh itu terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama mutawasitoh ainiyah. Selanjutnya yang kedua yaitu mutawasitoh hukmiyah. Apa itu yang disebut najis mutawasitoh ainiyah? Yaitu najis yang jelas zatnya, baunya, serta rasanya. Seperti kotoran ayam, tai kotok. Nah, kalau najis mutawasitoh hukmiyah, yaitu
najis yang tidak memiliki sifat yang tiga tadi ya, seperti tidak ada bau, tidak ada rasa, juga tidak ada zatnya. Jadi jentulna tidak ada rasanya, tidak ada baunya. Selanjutnya yang terakhir yaitu najis mugoladoh. Nah, najis mugoladoh ini yaitu najis yang tergolong ke dalam kategori najis berat. Seperti anjing dan babi. Termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Air liurnya, kotorannya. Bahkan hanya dengan bersentuhan dengannya pun itu termasuk ke dalam najis mugoladoh ya, atau najis yang tergolong ke dalam najis berat. Selanjutnya yaitu cara mensucikan najis mukhafafah. Nah, cara mensucikan najis mukhafafah yaitu dengan gimana? Apakah ada yang sudah tahu? Nah, cara mensucikan najis mukhafafah adalah dengan memercikan air suci. Jadi cukup dengan memercikan itu nyipratkeun ya. Menyipratkan air suci kepada benda yang terkena najis. Nah, jadi misalkan ada baju terkena najis. Nah, yang dihilangkan atau yang disucikannya hanya bagian tersebut. Jadi mun ayeuna najis nah sagede kieu dicipratkeun kur saukur dina bagian yang terkena najis. Hanya memercikan. Jadi henteu make cai ngagolontor. Nah, selanjutnya yaitu cara mensucikan najis mutawasitoh. Apa itu najis mutawasitoh? Najis sedang ya. Najis mutawasitoh itu cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan ketiga sifatnya. Hilangkan zatnya, hilangkan rasanya, hilangkan baunya. Jadi langkah pertama teh kita harus menghilangkan zatnya dulu. Jentulna heula mun aya ti kotok dina baju, leungitkeun heula ti kotokna. Selanjutnya hilangkan baunya, hilangkan rasanya. Nah, setelah itu basuh dengan air suci. Ketika telah hilang zatnya, rasanya, baunya, baru bisa dibasuh dengan air suci. Nah, kalau yang ini dibasuh. Jadi tidak hanya mencipratkan seperti najis mukhafafah, hal ini atau najis ini harus dibasuh atau dicuci dengan air suci tentunya. Selanjutnya yaitu najis mugoladoh. Nah, najis mugoladoh yaitu najis yang tergolong ke dalam najis berat. Nah, cara mensucikan najis mugoladoh itu dengan hilangkan terlebih dahulu wujud atau benda najis tersebut. Nah, jadi mun alpi terkena kotoran anjing atau air liur anjing dina tangan. Kan aya ketinggalit dina tangan ada air liurnya. Bersihkan dulu air liurnya atau bersihkan wujud najis tersebut. Ketika sudah hilang wujudnya, basuh dengan air mengalir atau air suci sebanyak 7 kali. Dan salah satunya harus menggunakan tanah. Kenapa harus menggunakan tanah? Karena tanah itu sebagai zat atau di dalam tanah itu terdapat unsur yang dapat menghilangkan najis tersebut, dan najis mugoladoh ini tidak dapat dihilangkan selain menggunakan tanah. Jadi itu cukup kumake sabun najis mugoladoh mah. Harus menggunakan tanah. Oke, perhatikan. Jadi macam-macam najis itu ada berapa? 3. Yang pertama mukhafafah, yang kedua, yang ketiga. Nah,
muhofafah. Cara mensucikannya. Cukup mencipratkan air suci. Kalau mutawasitoh, membasuh bagian yang terkena najis. Kalau mughaladoh, menghilangkan terlebih dahulu wujud najisnya. Selanjutnya membasuh atau mencuci dengan 7 kali. Dan salah satunya menggunakan tanah. Contoh najis muhofafah. Pipis ade bayi yang belum berusia 2 tahun atau yang belum memakan atau minum selain ASI. Kalau mutawasitoh, muntah, darah, dan kotoran. Kalau mughaladoh, air liur anjing, babi, atau apapun yang berhubungan dengannya. Nah, di sini saya akan memberikan permainan atau kuis ya, seperti kuis kepada kalian mengenai macam-macam najis. Di sini saya mempunyai sebuah kartu. Ini kartu sortir. Jadi kalian nanti pilih atau sortir lembar di sini ya, kartu ini. Mana saja yang termasuk ke dalam golongan najis muhofafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama Idan dan Oga ya. Kelompok kedua Aka dan Alpi. Kelompok ketiga Gilang, Bima, dan Ahmed. Nah, kalian golongkan atau kategorikan kartu sortir ini ke dalam macam-macam najis yang ada di depan. Nanti ketika sudah ketemu atau sudah memiliki jawabannya, kalian bisa ke depan untuk menempelkan kartu ini dengan benar sesuai dalam atau sesuai kategori yang ada di depan. Baik, mengerti? Nah, kalian pilih kertas mana atau kartu mana nanti untuk mencocokkan ke dalam atau kategori yang terdapat dalam papan tulis di depan. Oke, kalian sudah berdiskusi dan menentukan jawabannya? Sudah. Selanjutnya, saya meminta kepada anggota kelompoknya untuk menempelkan atau mencocokkan kategori tersebut ke dalam macam-macam najis di papan tulis ya. Berurutan dari kelompok pertama. Saya minta untuk perwakilan kelompok 1 ke depan. Oke, saya meminta perwakilan dari kelompoknya 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam mencocokkan kartu sortir ini. Baik, boleh ke depan perwakilan dari kelompok 1 ya yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silahkan untuk perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Muhofafah tergolong dari najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Cara mensucikannya memercikan air suci pada sesuatu yang terkena najis. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Najis mutawasitoh cara termasuk golongan najis sedang. Contoh najis air kencing, tinja, nanah, muntah orang dewasa. Cara mensucikan membasuh bagian
yang terkena najis sehingga warna, bau atau rasanya hilang. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasinya cukup baik. Boleh duduk kembali. Selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 3. Kepada perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan. Oke, untuk kelompok 3 silahkan dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Najis mugolado termasuk najis berat, yaitu contoh najis berat, anjing dan babi. Dan cara menghilangkannya adalah hilangkan wujud najis tersebut, basuh dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya menggunakan tanah. Terima kasih kepada kelompok 3 atau perwakilannya. Presentasinya baik, boleh duduk kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih kepada semua perwakilan kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya saya di sini punya sebuah lagu ya tentang macam-macam najis. Kita akan mencoba menyanyikannya ya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana lagunya tentang macam-macam najis ya. Nah, lagunya seperti ini. Nanti jika saya sudah mencontohkan, kalian bisa mengikuti atau kita nyanyi bersama. Bunyi nyanyinya seperti ini ya, bunyi lagunya. Macam-macam najis itu ada 3. 1 najis ringan atau mukhafafah, 2 najis sedang atau mutawasitoh, 3 najis berat atau mughalladhoh. Contoh najis ringan, pipis anak bayi. Contoh najis sedang, darah muntah kotoran. Contoh najis berat, air liur anjing harus dibersihkan agar bisa beribadah. Nah, seperti itu lagu jenis-jenis atau macam-macam najis. Kalian dapat mengikutinya. Oke, kita akan menyanyikan lagu tentang macam-macam najis. Kalian sudah menghafalnya? Coba kita nyanyikan bersama ya. Pakai tepuk tangan biar rame. Macam-macam najis itu ada 3. Atau mukhafafah, 2 najis sedang, 3 najis berat atau mughalladhoh. Contoh najis sedang, contoh najis berat harus dibersihkan agar bisa beribadah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah selanjutnya saya akan mengulas pembahasan materi hari ini. Sebelum pulang, sebelum materinya ditutup, saya akan mengulasnya. Yaitu apa pengertian najis tadi menurut bahasa? Kotoran. Apa itu najis menurut istilah? Sahnya mengerjakan suatu ibadah. Nah, najis terbagi berapa? 3. Terbagi 3. Yang pertama ada najis. Yang kedua. Yang ketiga. Apa itu najis mukhafafah? Najis ringan. Najis mutawasitoh? Najis mughalladhoh? Apa contoh dari najis mukhafafah? Pipis
atau air kencing adik bayi laki-laki ya yang belum berusia 2 tahun atau hanya minum ASI dari ibunya. Selanjutnya najis mutawasitoh tergolong ke dalam najis sedang. Contohnya Air kencing, tinja, nanah atau muntah orang dewasa. Nah, cara mensucikannya membasuh bagian yang terkena najis hingga warna, bau, atau rasanya hilang. Yang terakhir ada najis mugoladoh atau najis berat. Contohnya dari najis mugoladoh yaitu anjing dan babi. Cara mensucikannya Oke. Nah, ada yang tahu tadi kenapa najis mugoladoh harus menggunakan tanah? Tanah itu ya sebagai zat atau unsur penghilang najis mugoladoh, karena najis mugoladoh tidak dapat hilang atau tidak bisa hilang selain menggunakan tanah. Jadi tidak cukup dengan hanya membilas atau membasuh dengan air walaupun itu dengan sabun. Oke, saya cukupkan pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat bisa bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat. Oke. Mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim.